Halo teman-teman, balik lagi sama aku Mega Bintang Saputra episode Panggil Bintang dari kelompok siswa. Kali ini sesuai dengan temanya yaitu perbedaan Indonesia yang dahulu dan sekarang. Kita akan bersama-sama membahas sesuai judul kita hari ini yaitu semangat kebangsaan dan kebangkitan nasional di Indonesia. Hari ini saya sendirian, saya ditemani oleh narasumber kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Laurensi Chandra Mardika, bisa dipanggil Chandra. Dan nama saya Mario Adi Nugroho, kalian bisa panggil aku Mario. Jadi Chandra ini akan membahas tentang semangat kebangsaan dan kebangkitan nasional di Indonesia. Jadi aku mau tanya nih Chan, apa saja perbedaan perjuangan pemuda zaman dahulu dan yang sekarang? Banyak sih contohnya perjuangan pemuda zaman dulu, salah satunya saat peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok itu bukan Soekarno-Hatta dibawa ke suatu tempat ya? Iya, saat peristiwa Rengas Dengklok, pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke suatu tempat yang jauh, sehingga mereka mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selain peristiwa Rengas Dengklok, apakah ada organisasi pemuda zaman dulu yang lain? Kayaknya Budi Utomo deh. Tapi aku nggak tahu apa tujuan dari organisasi Budi Utomo. Apakah Chandra tahu tujuan dari organisasi Budi Utomo? Budi Utomo bertujuan untuk memajukan dan meningkatkan derajat bangsa melalui pendidikan dan kebudayaan, juga memajukan bidang pertanian, peternakan, dan perdagangan. Nah, kita kan udah tahu contoh-contoh perjuangan pemuda zaman dulu. Nah, apakah ada contoh perjuangan pemuda di zaman sekarang khususnya di masa pandemi? Ada kok perjuangan pemuda di zaman pandemi, contohnya Ade Setyaningrum Sustrino adalah pemuda yang saat pandemi tidak memiliki banyak kegiatan. Waktu luang tersebut digunakan untuk mengeksplor diri dengan banyak melakukan hal-hal produktif. Dia mengikuti lomba nasional membuat video dan dia berhasil menyabet juara 2. Video tersebut berisi mengajak generasi muda untuk tetap menjaga kesehatan serta membiasakan diri dalam menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi. Jadi secara tidak langsung dia menginspirasi kaum muda agar melakukan hal produktif serta menerapkan protokol sesuai kesehatan. Nah, apakah perjuangan tersebut berdasarkan semangat kebangsaan? Iya, karena semangat kebangsaan itu adalah cara berpikir, bertindak, berwawasan atas kepentingan bangsa. Iya Pak Mario, ada juga contohnya. BTW, contohnya apa aja ya? Contohnya yaitu meningkatkan derajat bangsa melalui pendidikan dan kebudayaan dan juga memajukan bidang pertanian, peternakan, perdagangan demi kemajuan bangsanya sendiri. Kan kita udah tahu perbedaan perjuangan pemuda zaman dulu dan sekarang berdasarkan semangat kebangsaan. Jadi aku mau tanya, apa saja nilai Sumpah Pemuda dalam Bhinneka Tunggal Ika? Penerimaan nilai semangat Sumpah Pemuda dalam Bhinneka Tunggal itu adalah 1. Rasa bangga terhadap tanah air, 2. Menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya, 3. Semangat mengisi pembangunan, 4. Semangat tidak mudah menyerah, dan yang kelima, semangat gotong royong. Apakah kelima nilai itu harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, karena sebagai warga Indonesia kita harus mengamalkan kelima nilai Sumpah Pemuda tersebut. Oke, sekarang paham. Seharusnya kamu sudah paham. Kan kita sebagai umat Katolik, apa saja sih peran Roh Kudus dalam menumbuhkan semangat kebangsaan dan kebangkitan nasional di Indonesia? Roh Kudus akan selalu membimbing kita dan selalu melakukan hal baik. Roh Kudus juga akan membantu kita mewujudkan nilai semangat Sumpah Pemuda dalam Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Roh Kudus juga memiliki perannya? Ya, Roh Kudus selalu memiliki peran di setiap hal. Makanya kita juga selain mengamalkan kelima nilai tadi, kita juga harus rajin berdoa dan selalu mohon bimbingan dari Roh Kudus. Ternyata itu peran Roh Kudus. Ada lagi yang mau disampaikan? Sebenarnya tidak ada lagi. Oke, jika tidak ada, terima kasih Chandra Bintang karena sudah mau bersama-sama membahas semangat kebangsaan dan kebangkitan nasional di Indonesia. Sama-sama Mario. Sama-sama Mario. Baik teman-teman, kalian sudah tahu apa saja nilai-nilai semangat Sumpah Pemuda dan perbedaan perjuangan zaman dahulu dan sekarang. Jadi kita harus bisa mengamalkan nilai-nilai semangat Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari dan jangan lupa berdoa ya.
Oke, begitu saja podcast kita kali ini. Terima kasih bagi yang sudah mau mengikuti dan menonton podcast kami dari awal sampai akhir. Semoga kalian semua terhibur dan informasi ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. See you next time.